Kak nih ada yang menarik ini. Kalau melihat sejarah masa lalu ya. Sejarah pasti masa lalu. Oh iya sih. Gak ada Sejarah pasti masa lalu. Sejarah masa depan cuma Doraemon yang punya. Iya. Cuman ya? untuk memahami sejarah, untuk memahami masa kini dan masa depan kita juga harus belajar sejarah. Nah, itu nanti kita akan ngomongin soal itu. Tapi ini kita melihat dialog yang muncul. Itu memang kan kita tahu ya ada perang salib, ya kan perang salib pada abad-abad dulu lah, abad gak enak lagi gitu. Itu kan persepsi utama itu yang muncul secara umum perang salib adalah konflik antara Islam dan Kristen. Tapi ada beberapa fragmen-fragmen atau peristiwa-peristiwa penting yang menunjukkan tercapainya harmoni dan perdamaian. Contohnya itu ada salah satu orang suci ya, kalau di Islam itu wali, kalau di Katolik itu santo. Ada namanya Santo Francis Assisi. Ketika perang salib itu sedang terjadi begitu gencar, dia ini punya maksud baik, dia ingin membangun dialog. Nah kemudian dia pertama itu datang ke komunitas ke pasukan Kristen ya Katolik itu kan. Satu dia datang dan dia melihat bahwa nggak dapatkan nggak dapatkan sambutan yang baik gitu kan, justru itu di kalangan komunitas agamanya sendiri gitu ya, karena mungkin prajurit wah kita mau perang kok ini kok malah satu ini malah nyuruh damai kayak gitu kan, kira-kira kayak gitu. Nah tapi terus juga yang dia kaget itu bagaimana perlakuan pasukan Kristen terhadap tahanan Muslim. Jadi itu diperlakukan tidak layak lah, ya, tidak layak, dan kemudian dalam tanda petik ini agak keras ya, dimutilasi itu sampai meninggal. Nah akhirnya setelah itu satu ini datang ke kalangan Muslim gitu. Bertemu dengan Sultan namanya Malik Kamil. Nah Sultan Malik Kamil ini adalah ponakan dari Amir Salahuddin Al-Ayyubi. Dia kaget juga, nggak seperti sambutannya di kalangan Kristen, malah disambut dengan sangat bersahabat gitu. Oh ya gimana, capek ya, ayo sini kita ngobrol gini segala macam, gimana perkembangannya apa yang ini. Nah, terus kami ingin mendengarkan suara-suara perdamaian, kata Sultan itu gitu. Nah, terus berdialog dengan baik itu kan, dan bahwa nah dialog ini kemudian memunculkan bahwa di antara mereka misalnya berbeda dengan suara-suara mayoritas kaum agamawan Kristiani pada waktu itu. Francis Assisi justru menentang perang ini gitu kan. Menentang perang ini gitu, dan mereka dia melihat bahwa ya kita ini kan sebagai saudara gitu kan. Itu Kristen sama Islam ini kan abang adik, ngapain abang adik orangnya kayak begini, kira-kira kayak gitu. Nah terus yang kalangan sultannya itu ya juga seperti itu, yang kita ini juga banyak sekali tradisi-tradisi yang menghubungkan kita gitu kan. Dan juga kalau dari ajaran Islam itu sebetulnya pantang untuk mendorong memulai konflik segala macam. Nah ini sebetulnya, dan ini semua berangkat dari tradisi-tradisi religius gitu yang positif gitu kan. Nah itu kan sebetulnya bisa menjadi acuan gitu untuk bisa direinterpretasikan dalam keadaan-keadaan saat ini gitu. Nah juga misalnya kalau sebelumnya pada saat ketika zaman Rasulullah ya, kalau kita baca tarikh Nabi itu kan ketika umat Islam gitu kan, umatnya Nabi Muhammad itu dikejar-kejar kaum jahiliyah gitu kan. Nah itu kan kemudian sempat datang dan berlindung, mereka mendatangi Kekaisaran Abisania itu Ethiopia gitu. Dan oleh raja itu diajak diskusi dan yang berdialog dengan raja itu sahabat Salman Al Farisi itu tentang bagaimana Islam segala macam. Dan kemudian sang raja ini, Abisania ini kemudian mengatakan ya perbedaan di antara kita itu
sangat tipis sekali dibandingkan kesamaannya gitu kan. Perbedaannya hanya dia tarik garis gitu ya, hanya seperti ini gitu. Udah kalian akan kami lindungi gitu. Melindungi dari ancaman-ancaman terhadap kalian. Nah ini kan menunjukkan bahwa ya mau itu berangkat dari agama kayak atau berangkat dari filsafat, tapi bahwa moralitas atau kehendak untuk membangun sebuah masa depan yang lebih baik, yang lebih menghargai kemanusiaan itu kan akan mungkin gitu kan. Yeah. Nah itu yang satu sama lain itu bisa menghormati dan mau menerima bahwa yang lain bisa memberikan sesuatu yang baik bagi kepentingan bersama. Nah ini ada yang menarik ya. Kalau aku dulu itu sempat dengar gitu ya, dengar kuliahnya Cak Nur Kholis Majid almarhum itu bilang gini, bahwa kesadaran yang paling penting dalam dialog itu adalah kesadaran bahwa kita sangat mungkin salah dan yang lain bisa jadi benar. Nah itu membuat kita bisa menerima yang berbeda yang lain gitu. Nah kesadaran ini yang aku pikir perlu diperluas gitu, dari masing-masing pihak, terutama pada masa sekarang. Iya, terutama masa sekarang gitu. Iya, jadi dialog, lagi-lagi dialog sebenarnya. Iya, sebenarnya kalau dialog perlu pencerahan sedikit gitu ya, supaya bisa terbuka seperti tadi yang saya sampaikan. Apa lewat kajian Cak Nur misalnya itu di situ sebenarnya poinnya. Betul. Supaya masing-masing punya banyak insight lah yang belum tergali dari situ gitu ya. Kita bicara tentang kondisi-kondisi yang membuat orang bisa menerima yang berbeda, berdialog dengan baik dan mudah-mudahan bisa segera terwujud ya, karena kita memang benar-benar menghadapi tantangan sekarang yang lebih ini real sekarang nih ya. Tantangan pandemi itu luar biasa banyak sekali gitu, dan efeknya juga luar biasa sangat berat kayak gitu. Nah untuk hal-hal yang seperti ini kalau sudah misalnya bisa terselesaikan, setidaknya tadi yang bilang moderasi seperti itu, setidaknya mengurangi beban setiap orang untuk menghadapi efek pandemi sekarang gitu kan. Termasuk juga kita nih yang di Indonesia. Aku mau bicara tentang relevansinya dengan di Indonesia. Kalau kita bicara tentang Islamofobia itu ya, kita kan kayaknya rasanya ada yang kurang nih kalau kita ngomongin Islamofobia secara umum, secara global, tapi kita belum ngomongin Indonesia nih. Nah kita sekarang mau lihat di Indonesia nih relevansinya seperti apa nih ya? Gini, kalau kita ngelihat memang kalau kita mantau ya di sosial media gitu kan, di dalam ruang publik memang muncul misalnya penolakan atau sentimen ketakutan terhadap Islam gitu kan, atau ya praasumsi ya sejak awal bahwa Islam ini cenderung bertentangan atau menolak kebebasan berpendapat, bertentangan dengan toleransi dan pluralisme gitu, dan cenderung bertentangan dengan kemajuan emansipasi kaum perempuan gitu. Nah ini kan muncul juga nih. Nah dalam kondisi seperti ini, kalau aku lihat bahwa persoalannya itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana ekspresi-ekspresi kalangan yang sebetulnya mereka secara kuantitas nggak banyak. Dan mereka secara literasi keagamaan itu juga tidak expert, tidak advance, tapi suaranya kenceng gitu kan. Jadi menolak misalnya menghormati yang lain gitu kan, terus kemudian cenderung mendorong kebencian kayak gitu, dan menampilkan citra Islam sebagai agama keras ini kuat. Nah hal ini tentu kan membutuhkan bahwa kalangan-kalangan mayoritas yang lebih paham, yang lebih waras ya, tanda kutip itu sekarang ini sudah menjadi kewajiban gitu, untuk bersuara. Karena apa? Karena orang lain itu melihat kita bukan dari kitab suci kita, dari sejarah Nabi atau yang lain, tapi dari perilaku dan tindak tanduk kita, gitu. Dari pikiran kita. Nah itu yang kemudian adalah cara untuk mengurangi kesalahpahaman yang ada gitu. Nah dan tentu sebetulnya ekspresi-ekspresi itu udah muncul banyak ya. Kalau di Indonesia misalnya tadi aku bilang ada almarhum Nur Kholis Majid,
Nur, ada almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dan banyak tokoh-tokoh lain yang menunjukkan tentang bagaimana sebetulnya perjuangan mereka tentang HAM, demokrasi, dan pluralisme itu adalah bagian dari ekspresi mereka sebagai seorang muslim gitu. Berangkat dari pembacaan mereka terhadap perintah agama kayak gitu. Nah, ini yang penting aku pikir terus didorong, dan tentunya kita juga harus melihat kondisi yang kemudian mendorong hal itu terjadi. Nah, mirip dengan kemunculan populisme kanan di negara Eropa dan Amerika Serikat misalnya, kecenderungan sentimen kemarahan atau misalnya munculnya ekspresi-ekspresi politik populisme di Indonesia itu juga tidak bisa dilepaskan dari problem ekonomi politik tadi, ketimpangan yang besar, kemiskinan yang makin lama semakin menghimpit dan lain sebagainya. Yang ini tentu membutuhkan skema-skema kebijakan-kebijakan politik dan inisiatif dari negara serta saluran politik agar lebih terbuka, lebih transparan, dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menghinggapi kita seperti korupsi, transparansi kekuasaan. Nah, itu yang aku pikir penting ya untuk menjadi tugas kita juga, bahwa menyelesaikan problem kesalahpahaman ini secara sosiokultural juga terhubung dengan proyeksi politik bernegara kita. Ya, panjang tadi penjelasannya. Udah 1 jam nggak terasa. Nggak terasa ya. Nggak terasa udah 1 jam. Mana-mana yang kita omongin ya. Iya, karena kan memang ini adalah persoalan kompleks. Iya. Banyak hal yang harus dijelaskan, banyak hal yang barangkali kita juga pengen tahu gitu ya. Terutama juga apa yang kemudian sekarang ini mulai munculnya, karena kan apa yang terjadi di Afghanistan, munculnya Taliban, kemudian merecall gitu tentang apa Islamophobia kayak gitu kan ya. Nah, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan nih, ini kayaknya belum dibahas, atau aku mau nanya apa gitu ya sama Mas Angga, nggak apa-apa, gampang banget kita kita welcome untuk ini pertanyaan, kritik, saran, silakan. Caranya gampang banget, subscribe aja channel ini, terus kirim pertanyaan teman-teman ke email di sini ya. Nanti kita tunggu pertanyaannya, monggo silakan. Kita closing aja ya. Iya. Udah kering kan? Udah kering 1 jam ngomong terus. Dan kita minum dulu. Oh iya, sebelum kita closing kita juga punya program gitu. Jadi selain kita bincang-bincang dialog tentang isu, kita juga punya program bedah buku. Kita bedah buku. Nanti kita mau bahas 5 buku pilihan kita. Kita kasih bocoran dulu aja ya. Ya. Apa sih 5 buku pilihan kita kali ini? Oke. Simak dulu yang berikut ini. Videonya nanti supaya nggak ketinggalan, subscribe aja, jadi ketahuan update-nya, dan sering-sering kunjungin Facebook page kita. Oke. Yaudah, kita pamit dulu aja. Terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama kami. Kita ketemu lagi nanti. Tetap jaga kesehatan ya, tetap waras, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.